أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. Jamaah sholat isya, ya kan? Maka mungkin kita bingung, aku ini sholat maghrib dulu atau ikut jamaah sholat isya, kan begitu? Dan bisa jadi terjadi. Mungkin jika terjadi salah seorang di antara kita pun mungkin mikir juga, aku ini maghrib dulu, apa isya dulu ini? Maghrib belum. Sementara melaksanakan sholat itu, yang awal itu lebih didahulukan daripada yang keduanya. Contoh, kalau orang belum sholat maghrib, maka berarti dia belum sholat isya. Belum bisa sholat isya. Kenapa? Maghrib dulu baru sholat isya. Nah, otomatis ketika orang tadi tertinggal atau terlewatkan sholat maghrib tadi, artinya satu sisi masuk kepada bab sholat qadha, tapi di sisi lain juga masuk ke bab sholat yang lain. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini pun sejak dahulu pun ini sudah menjadi pembahasan daripada para ulama-ulama terdahulu. Maka tentunya dalam hal ini, yang pertama kita tidak pungkiri dalam pelaksanaan seperti qadha, ya. Maka dalam hal itu ada terjadi perbedaan pendapat. Apa bedanya? Bukan masalah beda qadhanya. Kalau mengqadhanya tetap wajib. Menjadi perbedaan, apakah wajib melaksanakan sholat yang pertama baru sholat yang lainnya. Maka dalam hal ini kecuali indah Syafi'i, jumhur ulama menyatakan wajib melakukan sholat yang pertama. Artinya ketika wong terlewatkan sholat maghrib, dia belum sholat isya, wajib sholat isya wajib sholat maghrib terlebih dahulu. Indah Syafi'i itu diutamakan, lebih dianjurkan itu melaksanakan sholat yang pertama dibandingkan sholat yang kedua. Artinya apa? Ketika orang lupa sholat maghrib, terlewatkan sholat maghrib, sudah masuk sholat isya, maka dia sholatlah maghrib dulu, baru sholat isya. Kan begitu? Maka dalam hal ini saya tidak pungkiri, jumhur ulama menyatakan wajib untuk melaksanakan sholat yang pertama. Berarti ketika kita memahami ini, ketika terjadi pada kita datang, ternyata wong sedang sholat isya, sementara kita belum maghrib. Maka kalau kita ambil hukum daripada jumhur, berarti wajib maghrib dulu. Kan begitu? Baru kita sholat isya. Sementara orang tadi sedang sholat isya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga tidak pungkiri, ketika ada sholat berjamaah, maka lagi-lagi ini bagi saudara-saudara kita yang menyatakan wajib ikut berjamaah, otomatis dia wajib sholat berjamaah. Sementara tadi jamaahnya bukan sholat maghrib, tapi sholat isya. Dalil yang dipakainya begini, ya walaupun dalil ini untuk sholat sunnah. Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Kalau sholat sudah dilaksanakan, maka tidak katik lagi sholat kecuali sholat fardu. Artinya dalil ini jelas sekali, yang tidak boleh adalah sholat sunnah. Kalau tadi sama-sama fardu, maghrib maghrib salat fardu, isya juga salat fardu. Maka satu pendapat mengatakan dia tetap wajib melok berjamaah yang salat isya tadi. Bagaimana caranya? Nanti akan kita sampaikan. Kan begitu. Kemudian juga saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalil kedua apa yang dipakai? Ketika ada dua orang sahabat yang dia tidak melok salat berjamaah, duduk di belakang. Lalu setelah sholat Rasul berbalik melihat ada dua orang di luar shaf. Maka sudah bisa dipastikan dua ikut wong ini tidak melok sholat berjamaah. Kok bisa tahu Ustaz? Pada masa Rasul jangan disambung ke cak kita. Ngapo? Kalau kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kata imam, sudah mulai bergeser. Mundur. Ada yang keluar, berbagai macam aktivitas. Kalau pada masa Rasul, enggak. Jangan kegeser, mantep, enggak bergerak. Sampai kapan?
sampai Rasul bergerak berangkat baru mereka bubar. Maka ketahuan dua orang tadi tidak melok sholat berjamaah. Lalu apa kata beliau? Huma alayya. Panggil. Suruh mendekat ke sini. Ditanya oleh Rasulullah SAW. Ma mana'akum an tusalliya ma'ana. Apa penyebab kamu tidak galak sholat berjamaah dengan kami? Apa katanya? Ya Rasulullah, shallaina fi rihalina. Kami sudah sholat di tempat kami. Satu pendapat di rumah kami, satu pendapat di musola kami, satu pendapat di tempat kaum kami. Intinya dua orang ini sudah sholat berjamaah. Apa kata beliau? Idza ataitumul jamaah. Kalau kamu datang mendapatkan jamaah, uang sedang sholat berjamaah, apa kata beliau? Sholli, ikutlah berjamaah. Fahyana filatul lak, karena itu akan menjadi pahala sunnah bagi kamu. Bayangkan. Yang sudah sholat ketika datang ke masjid ada orang sholat berjamaah disuruh meloklah lagi ikut berjamaah. Maka inilah yang dipakai oleh kawan-kawan bahwa ketika datang orang sedang sholat berjamaah maka kita melok berjamaah. Artinya datangnya ke masjid tadi ya, datang ke masjid. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, maka dari sini tadi dan itu terjadi ketika bisa jadi kita macet atau dalam satu hal pengen ngejar sholat maghrib di rumah, kapan nyampe ke sini ternyata orang sedang jamaah isya. Mungkin yang begawe di Sekayu atau di Banyuasin, saking macetnya tadi, di rumah ya di masjid kakek muhajirin. Ternyata kapan nyampe di sini baru nak masuk ya isya, nunggu akhirnya tidak lama uang sedang sholat isya. Maka ketika kita ngambil tadi bingung gitu, apa yang aku lakukan terlebih dahulu. Maka dari sini ada beberapa cara yang dilakukan. Ya, yang pertama adalah orang tersebut ya dia mengikut ya berjamaah di masjid tadi yang rakaat ya, lalu kaget baru sholat maghrib. Artinya kan ini menggambarkan dengan saya bilang tadi bahwa indah Syafi'i boleh kita sholatnya tadi tidak mesti untuk kodok tadi tidak mesti didahulukan. Artinya boleh untuk kita sholat isya dulu baru maghrib. Tapi kalau jumhur ulama enggak. Kalau dia cuma sikok waktu, di mana dalil yang diambil? Dalil yang diambil ketika Rasul terlewatkan 4 waktu sholat. Hatta zahabal lail masya Allah, sampai lewatlah waktu sholat. Sampai kapan? Subuh. Lah masuk waktu subuh, zuhur tidak sholat, maghrib asar tidak sholat, kemudian maghrib tidak sholat, isya belum sholat, masuklah waktu subuh. Apa kata Rasulullah? Ya Bilal, aqim, Bilal, qomat. Setelah azan subuh, pas sholat zuhur, sholat zuhur dulu di waktu subuh. Cuma konteksnya kan berjamaahnya subuh kalau apa zuhur kalau. Kemudian setelah sholat zuhur, ya Bilal, aqim, Bilal, qomat. Pas sholat asar, sholat asar. Setelah sholat asar di waktu subuh tadi, qomat lagi. Sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, qomat lagi. Sholat isya. Baru sholat subuh. Ya, nah maka di sini dipakai wajib mendahulukan sholat yang pertama. Maka saya bilang tadi, kalau indah Syafi'i bukan suatu kewajiban. Kenapa? Artinya ketika waktu isya dengan sholat maghribnya belum, maka memang boleh sholat isya dulu baru sholat maghrib. Sama seperti jamak takhir. Jamak takhir, umpamanya kita maghrib dengan isya, maka boleh kita isya dulu baru maghrib. Walaupun abdalnya maghrib dulu baru isya. Berbeda dengan jamak takdim. Kalau jamak takdim wajib sholat yang pertama. Kenapa? Karena memang itu waktunya sholat maghrib, kan begitu. Maka dari sini pilihan yang pertama caranya ya, dia waktu masuk isya melotlah sholat isya dulu. Setelah sholat isya baru dia sholat maghrib. Kenapa? Tadi ya, ketika dia tadi satu sisi mengamalkan hadis untuk ikut berjamaah tadi ya, sementara wong sholat isya lalu dia ikut jamaah isya. Yang kedua baru dia sholat maghrib. Itu cara yang pertama. Sanian, cara yang kedua bagaimana? Ya,
Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara yang kedua adalah dia melok berjamaah sholat isya tapi niatnya sholat maghrib. Ustaz, apakah dalam sholat berjamaah boleh? Contoh, imamnya sholat isya, makmumnya sholat maghrib umpamanya. Kan begitu. Atau imamnya sholat zuhur, makmumnya sholat asar. Kan begitu ya. Maka diambil dari hadis tadi. Yang mana? Ketika ada orang yang sudah sholat, Mu'az sudah sholat berjamaah di masjid bersama Rasul. Balik ke kaumnya, lalu beliau menjadi imam. Bagi Mu'az, sholat yang kedua bukan lagi kewajiban, tapi sudah menjadi pahala sholat sunnah. Artinya apa? Maka dari sini diambillah kesimpulan, orang yang sedang sholat sunnah, lalu menjadi imam. Saya sedang sholat sunnah, ba'diyah. Allahu Akbar. Ternyata ada yang ikut menjadi makmum saya. Apakah sah jamaahnya? Ya sah. Dari mana dalil dipakai? Yang tadi. Bahwa uang yang sudah sholat, lalu dia sholat lagi, ya kan? Maka dia menjadi pahala sunnah bagi yang sholat yang kedua. Maka dari sinilah tidak mesti wajib satu sholatnya. Selama intinya dia sama-sama sholat tadi. Maka dari sini pendapat yang kedua, ketika isya datang tadi, dia tetap ikut sholatnya berjamaah, tapi dia niatnya bukan niat sholat isya, niat sholat maghrib. Cak mana itu Ustaz kakek? Bagaimana? Wa idza kana fi rakaatis tsaniyah. Ketika 2 rakaat, kan sholat isya 4. Sementara kita sholat maghrib, kita dapat dari awal kan? Artinya Allahu Akbar. Waktu tasyahud awal, maka kita tasyahud akhir. Waktu imam berdiri, maka otomatis kita mufarokoh, memisahkan diri. Kenapa? Karena kita sholat maghrib. Ya mungkin cara ini agak bingung bagi jamaah yang tidak paham. Ya, maka saya sarankan yang cara ini tidak usah pening-pening, agak bingung. Tapi saya sampaikan karena ini memang pendapat dan boleh semacam itu. Dan saya tidak boleh menutupi pendapat itu. Kan begitu. Kemudian juga saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Cara yang berikutnya bagaimana? Cara yang berikutnya yang lebih mudah lagi, mandagalak pening. Datang, sholatlah maghrib dulu, sudah sholat maghrib, baru melok berjamaah. Itu pengen lebih, kalau nak galak pening-pening. Ya, kan tadi sholat isya nih. Datang, kita belum sholat maghrib. Bagaimana caranya? Sholatlah maghrib dulu. Kapan sudah sholat maghrib, biar langsung sholat isya. Lalu ketika kaget kita sudah sholat maghrib, baru kita melok jamaah isya. Insya Allah masih tetap dapat gitu jamaahnya tadi. Ya, maka saya bilang cara yang ketiga ini itu lebih mudah untuk diamalkan. Ya, cara yang kedua tadi mungkin pening bagi yang tidak paham. Mak mano ini, ya, jiwa ngapo dia ini 3 rakaat salam. Kami ini sholat isya, ya kan? Ya wajar orang bertanya-tanya ya. Atau tadi saya bilang tadi, yang pertama tadi adalah dia sholatlah isya dulu, ikut jamaah isya, baru dia sholat maghrib. Ya, baru dia sholat maghrib. Berarti statusnya tadi, dia mendahulukan sholat isyanya sama seperti wong jamak takhir, dikiaskan. Artinya, dia mendahulukan sholat isyanya, baru dia sholat, nanti sholat maghribnya tadi. Begitu. Atau tadi, saya bilang tadi, cara yang ketiga tadi, bagaimana? Sholatlah maghrib dewean, sudah sholat maghrib dewean tadi salam, baru ikut berjamaah. Ya, insya Allah cara yang pertama dengan cara yang kedua itu bisa diamalkan. Dengan cara yang kedua tadi, siapa tahu kaget terjadi. Ada yang itu di samping gitu. Sudah itu kita deketin, ngapa Pak kamu 3 rakaat salam? Kami kan sholat maghrib. Nah, bisa jadi kaget dijawabnya semacam itu. Ya, lagi-lagi saya bilang ini ijtihad. Ya, karena memang belum ditemukan pada masa Rasul, tapi hal itu bisa jadi terjadi pada masa kita saat ini dan tidak nutup kemungkinan itu. Ya, mungkin pernah terjadi dengan kita. Apalagi yang masih aktif begawe, no kau. Ini ternyata kami belum maghrib. Inilah jamaah, ya kan? Berbeda kaget dengan sholat sunnah, lain hukumnya. Contoh,
Ramadan tak lama lagi. Ya kan? Mungkin karena kita di jalan macet tadi, kapan nyampe ke sini, uang sedang sholat tarawih. Kita belum sholat isya. Adik kita melok tarawih dulu lah. Kaget dulu isyanya. Nggak baca. Kenapa? Wajib sholat isya dulu, baru sholat tarawih. Kenapa? Wa waktu sholat tarawih. Waktu sholat tarawih atau qiyamul lail itu mimba di sholatil isya. Semenjak dia sudah sholat isya. Bukan sudah masuk waktu isya. Dia sudah sholat isya. Ada orang nak tahajud, orang nak witir, orang nak apalah. Dia nak sholat taubat kah, dia nak sholat hajat kah. Ternyata dia belum sholat isya. Bisa jadi. Wajib dia sholat isya dulu. Contoh, maghrib sudah sholat. Kapan isya biasanya dia ke masjid. Malam itu tidak ke masjid. Ngapa tidak ke masjid Ustaz? Nonton debat presiden. Kan biasanya kalau debat presiden itu, isyanya tidak di masjid. Ada. Ya, dia tadi ke debat tadi, yaitu pilihan ya. Dalam artian, isya panjang juga, tidak apa-apa di rumah. Kan ada itu. Debat terbukti, debat pertama dengan kedua, biasanya isya rame, kapan pas itu hilang. Jamaahnya ada berapa jamaah hilang. Mana jamaah yang lain? Nonton debat Ustadz. Oh, nonton debat. Debat presiden tadi ya. Apa yang terjadi? Nah, karena dia biasa isya jamaah di masjid, biasa isya. Dia nganggaplah sudah isya. Lalu dia nak sholat taubat, nak sholat hajat. Pas malam tuh. Sudah sholat mikir dia. Lah, aku ini belum sholat isya. Lalu bagaimana? Yang witir dia tadi belum dianggap berarti. Lalu bagaimana? Isya dulu, sudah isya berarti dia witir lagi. Ngapa? Witir dia tadi tidak dianggap. Ngapa tidak dianggap? Karena dia belum sholat isya. Karena definisinya waktu sholatul lail, waktu sholat malam itu mimba di sholatil isya. Setelah dia sholat isya. Bukan setelah masuknya waktu isya. Itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya siapa tahu kaget terjadi. Wallahu alam ya. Karena kita tidak tahu dan bisa jadi hal-hal ini terjadi atau pada diri kita atau kepada orang-orang terdekat kita atau juga bisa jadi kepada para sahabat kita. Wallahu alam. Ada pertanyaan? Fadhal silakan. Ya Pak Haji silakan. Riverball. Yang mana Haji? Power Ya. off. Bisa. Oh, enak. Berarti kalau kita yang pertama tadi, yang pertama aja, berarti kita niatnya isya, sholat isya. Sholat isya, sudah sholat isya salam, baru kita sholat maghrib. Berarti statusnya sholat maghrib kita tadi, kalau kita bukan musafir ya, arti bukan musafir itu yang tidak berhak mendapatkan jamak qasar. Berarti kan status maghribnya tadi kodok. Kodok kan? Berarti kaget dia, setelah imam salam, dia melok salam, baru dia sholat maghrib. Statusnya kodok. Berbeda kita musafir. Contoh ini musafir. Waktu musafir, misalnya Pak Haji kemana? Ke Prabu Muli atau ke Lampung. Pak Haji nak jamat akhir. Ini jamat akhir. Nak mampir ke masjid. Waktu mampir ke masjid, uang sedang sholat isya. Berarti meloklah Pak Haji, sholat isya, niatnya tetap jamat akhir. Isyanya kan normal kan? 4 rakaat, jangan dikosor isyanya. Karena kita ikut dengan imam tadi. Niatnya tetap jamat akhir kayak sholat isya, sudah sholat isya, salam, tegak lagi berdiri, baru kita sholat maghrib. Itu kalau kita musafir. Artinya yang berhak mendapatkan jamak. Tapi statusnya ini kita bukan musafir. Dalam artian karena sesuatu tadi. Di masjid muhajirin aku maghriban. Dengan harapan terkejar. Ternyata ada macet, mobil mogok lah. Atau lagi ngecer jalan, ujung-ujungnya nyampe ke sini, uang sedang sholat isya. Berarti kan status kita kodok. Ngapa kodok? Karena sudah terlewat waktunya. Itu tadi. Maka waktu kita datang, pilihan pertama tadi, melok jamaah isya. Setelah jamaah isya salam, baru kita sholat maghrib. Artinya yang niat yang pertama tadi normal. Artinya kita tetap jamaah biasa normal. Bukan jamaah akhir. Karena kita memang bukan musafir.
Kaget yang kedua, sholat maghribnya baru qadha. Nah itu. Jadi tergantung dia sebagai musafir yang jamak atau dia bukan jamak tapi qadha. Begitu. Yang kedua tadi. Ya, itu tadi saya bilang. Yang kedua tadi. Benar. Ya. Ya, itu saya bilang tadi. Makanya yang kedua ini bagi yang tidak paham agak ribet dia melakukannya. Kenapa? Karena yang kedua ini memang bahwasanya makmum itu ya berbeda sholat dalam artian yang ini maghrib, yang ini isya itu boleh. Dengan dalil yang tadi. Yang sholat sunnah tadi. Lalu bagaimana? Maka ketika dia melok berjamaah isya, dia tetapnya sholat maghrib niatnya. Waktu 2 rakaat kan duduk tasyahud awal kan? Kita tetap tasyahud akhir, tetap tasyahud awal. Karena kita maghrib kan? Kaget imam berdiri, kita berdiri kan? Untuk rakaat ketiga. Maka ketika rakaat ketiga tadi kita mufarokoh statusnya. Niatnya sudah melepas diri dari imam. Artinya tidak melok lagi imam. Waktu imam kaget tegak rakaat keempat, berarti kita tasyahud akhir. Tasyahud akhir ji. Itu tapi saya bilang tadi, maka yang cara kedua ini akan dilihat oleh banyak uang enggak? Itu film yang pertama. Ya kan? Yang kedua, tadi kaget kita bingung, mana yang caranya ini. Walaupun saya bilang itu diperbolehkan kan? Siapa tahu kaget terjadi. Cuma saran saya yang ini tidak usah dipakai. Kaget bingung. Kaget bingung ya? Itu. Nah, lalu bagaimana? Pakailah cara yang pertama atau yang ketiga. Yang ketiga tadi cak mano? Ya sudah. Dia sholat maghrib dewek. Sudah sholat maghrib. Baru melok masuk jamaah. Itu baik. Itu tadi ya. Siapa tahu kaget terjadi ya. Oh kalau musafir tadi dia kan memang berhak dapatkan jamaah kan. Lalu waktu isya dia tidak boleh kosor. Dia melok normal 4 rakaat. Cuma kaget imam salam dia melok salam. Jangan lama-lama segera tegak untuk sholat maghrib. Karena dia tidak lama jaraknya tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.